Pihak kepolisian berusaha untuk mencari tubuh Martha, Jenny, Betty, Louis maupun Maurice. Namun tidak ada satupun tulang yang mereka temukan dari tubuh-tubuh mereka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel. Bareng aku Elsha Septa. Kita balik lagi di malam minggu dengan cerita kasus yang aneh. Hilangnya 5 anak keluarga Soder di Fayetteville yang menjadi kasus paling aneh dan juga populer pada saat itu di West Virginia. Yang kasusnya sampai saat ini menjadi misteri. 5 dari 9 saudara keluarga Soder, mereka ini hilang gak jelas di rumah mereka waktu malam Natal di tahun 1945. Bagaimana 5 anak saudara ini bisa menghilang dari rumahnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Yuk kita langsung aja ceritanya. Let's start the story. Kejadiannya waktu malam Natal pada tanggal 24 Desember 1945, keluarga Soder yang berasal dari Fayetteville, West Virginia, mereka ini merayakan Natal seperti biasanya. Setelah mereka ini merayakan Natal pada saat itu, George dan juga Jenny Soder, ayah ibu dari ke-9 anak ini, mereka meminta anak-anaknya ini untuk tidur. Anak pertamanya yang bernama Marion, dia ini pulang bawain hadiah Natal berupa mainan untuk adik-adiknya. 5 anak dari 9 anak ini yaitu Martha, Jenny, Betty, Maurice, dan juga Louis, mereka ini minta izin sama ibunya untuk begadang untuk main dengan mainan baru yang dibelikan oleh Marion. Jenny, ibu mereka, sempat menyuruh Louis maupun Maurice untuk ngurusin sapi dan ayam-ayamnya ini sebelum mereka tidur. Dan kemudian serangkaian aneh pun mulai terjadi. Sekitar tengah malam, tiba-tiba saja di rumah itu telepon berdering. Jenny turun ke bawah untuk ngangkat telepon itu. Suara wanita di ujung telepon itu menanyakan mengenai seseorang yang Jenny sendiri tidak mengenalnya. Lalu Jenny mengatakan kalau dia tidak mengenal orang yang dimaksud. Taunya orang itu malah tertawa dan langsung menutup telepon itu. Akhirnya Jenny kembali lagi untuk tidur. Saat dia akan kembali ke kamar, dia merhatiin kalau ada orang yang sudah membuka tirai-tirai dan juga pintu dan membiarkan lampu menyala. Dan pada saat itu dia melihat Marion sedang tertidur di sofa. Jenny mungkin mikir kalau anak-anak itu lupa dan mungkin anak-anak itu sekarang sudah tidur. Lalu akhirnya Jenny kembali ke kamarnya. Selang beberapa jam kemudian, Jenny kembali mendengar suara di atap seperti suara ledakan. Cuma karena dia ngantuk banget, akhirnya dia balik lagi tidur. Tapi setengah jam kemudian, Jenny ini kebangun karena dia nyium ada bau asap. Dan setelah itu dia sadar kalau rumah mereka ini sudah terbakar. Langsunglah pada saat itu Jenny menyelamatkan diri bersama suami dan keempat anaknya yang berada di lantai 1 itu. Beruntungnya akhirnya mereka berhasil lolos dari kobaran api. Tapi dari 5 anak yang begadang tadi, mereka ini berada di lantai 2. Namun mereka nggak melihat salah satu dari 5 anak itu pun di sekitar rumah. George, ayah mereka, pada saat itu mengira kalau 5 anak itu masih terperangkap di lantai 2. Akhirnya George ini kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkan mereka. Waktu api mulai meluas, George berusaha mengambil tangga dari mobilnya untuk menurunkan anak-anaknya yang berada di lantai 2. Tapi aneh, tangga itu tiba-tiba hilang di mobilnya. Akhirnya George ini berencana untuk membawa mobilnya ini menuju ke dekat jendela supaya dia bisa naik ke mobil itu untuk naik ke lantai 2. Tapi pas dicoba, gak ada satupun mobil yang bisa dinyalain. Padahal sehari sebelumnya, mobil-mobil itu masih bisa berfungsi dengan baik. Akhirnya, George bersama anggota keluarga yang lainnya cuma bisa melihat rumahnya terbakar sambil menunggu bantuan pemadam kebakaran datang. Karena dia gak bisa lagi berbuat apapun untuk menyelamatkan anak-anaknya di lantai 2. Salah satu anak mereka, Marion, dia ini berlari ke rumah tetangga untuk meminjam telepon untuk menelpon pemadam kebakaran. Tapi anehnya, pada saat itu, dia tidak bisa menghubungi siapapun. Lalu seseorang di kedai minuman di dekat situ, orang itu juga berusaha membantu untuk menghubungi pemadam kebakaran. Tapi anehnya lagi-lagi telepon itu tidak diangkat. Orang yang berada di kedai minuman itu berusaha dia ini pergi ke kota yang jaraknya sekitar 2,5 mil untuk langsung minta bantuan dari kepala pemadam kebakaran, F.G. Morris. Parahnya, pemadam kebakaran itu baru tiba jam 8 pagi, 7 jam setelah kebakaran itu.
Ya sama aja rumah itu keburu jadi abu. Setelah api padam, pihak kepolisian berusaha untuk mencari tubuh Martha, Jenny, Betty, Louis maupun Maurice. Namun tidak ada satupun tulang yang mereka temukan dari tubuh-tubuh mereka ini. Suami istri saudari ini, mereka yakin kalau anak-anak mereka ini diculik. Mereka juga yakin kalau kebakaran itu sudah direncanakan. Ada yang menduga kalau penculikan 5 anak saudari ini dikarenakan karena George ini adalah imigran gelap Italia yang anti terhadap Mussolini. Gak ada yang tahu pasti kenapa George ini meninggalkan Italia. Dan dugaan sementara George ini terlibat dalam bisnis ilegal. Namun George ini mencurigai seorang agen asuransi karena beberapa waktu sebelumnya ada seseorang agen asuransi yang berusaha menjual asuransi kepada George. Orang itu pernah ngancam kalau rumah George ini akan terbakar dan anak-anaknya akan hancur. Dan orang asuransi itu pun pernah mengatakan kalau kamu akan membayar apa yang kamu telah katakan tentang Mussolini. Gak ngerti sih apa hubungannya. Ya mungkin bisa aja orang itu fasis pengikut Mussolini kali ya. Selain itu ada juga karyawan hotel yang mengaku kalau malam pada saat kebakaran itu terjadi, karyawan hotel ini melihat ada seorang laki-laki yang pergi bersama beberapa anak kecil. Dan anggota keluarga saudara lainnya sempat melihat ada seorang lelaki yang sedang memperhatikan mereka pada saat terjadi kebakaran di rumah mereka. Saat penyelidik menemukan dan mengidentifikasi penelpon itu, ternyata telepon itu berasal dari seorang tetangga yang menelpon nomor yang salah. Penyelidik juga menemukan benda karet seperti batu di halaman yang diyakini itu adalah sebuah pineapple bomb atau granat. Ada juga nih kejadian sebelum kebakaran di mana ada seorang laki-laki yang menyusup ke rumah mereka mencoba untuk mencuri secara tidak sengaja, memotong saluran telepon di bagian atas tiang listrik sebagai bagian dari usaha pencuriannya. Tapi anehnya kalau memang tidak sengaja terpotong saluran telepon itu, kenapa malam itu telepon itu bisa berbunyi? Melalui penyelidikan ditemukan sebuah tulang belakang di lokasi kejadian. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tulang belakang yang ditemukan itu bukan diakibatkan karena kebakaran. Karena semua kejadian-kejadian ini jadi mencurigakan dan aneh, akhirnya keluarga Soder menyewa seorang penyelidik pribadi, yaitu Sissy Tinsley. Tinsley juga mendapatkan informasi dari kepala pemadam kebakaran. Katanya kalau mereka ini menemukan anggota tubuh di lokasi kebakaran dan mereka ini telah menguburkannya. Tapi setelah Tinsley ini menyelidiki dan memeriksanya, ternyata organ tubuh itu hanyalah jantung sapi, bukan organ tubuh manusia. Jadi sepertinya ada sesuatu yang ditutupi oleh pihak pemadam kebakaran ini. Keluarga saudara ini gak mau menyerah dan mereka masih yakin kalau kelima anaknya itu masih hidup di luar sana. Setelah kejadian kebakaran itu, keluarga saudara ini membuat billboard berisi pengumuman tentang hilangnya 5 anaknya ini. Beberapa tahun setelahnya, George melihat foto-foto siswa-siswa di sekolah di New York dan salah satu dari foto siswa tersebut, George melihat ada yang mirip dengan anak gadisnya. Akhirnya George mencari tahu mengenai siswa ini dan di mana dia tinggal. Tapi sayangnya orang tua dari siswa itu tidak ingin ditemui. Pada tahun 1968, Jenny Soder menerima sebuah email dengan disertakan ada sebuah pesan di belakang foto yang menyatakan kalau foto itu adalah Louis Soder. Dalam email tersebut ada foto laki-laki muda yang mirip dengan Louis, salah satu anak mereka yang hilang. Hal ini membuat keluarga mereka sedikit tenang. Ya setidaknya dari kelima anak itu, Louis ini masih hidup. Lalu keluarga saudari ini kembali mereka menyewa seorang penyelidik swasta yang kedua kali untuk mencari tahu keberadaan Louis ini melalui asal surat itu. Dan dari surat itu diketahui kalau surat itu berasal dari Kentucky. Akhirnya penyelidik itu pun pergi ke Kentucky. Namun anehnya penyelidik yang berangkat ke Kentucky ini tidak terdengar lagi beritanya. Seperti orang ini menghilang secara misterius. Sebenarnya pada tahun 1947, FBI ini sudah berniat membantu untuk turun tangan dalam menangani kasus ini. Tapi anehnya pada saat itu baik pihak kepolisian maupun pemadam kebakaran menolak bantuan tersebut. Menurut gue kok aneh ya kalau pihak FBI ini bisa ditolak untuk membantu mereka. Kalau nggak salah menurut gue kalau FBI sudah mau turun tangan dalam menangani sebuah kasus,
Biasanya pihak kepolisian setempat tidak bisa menolak itu. Tapi yang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota itu. Kenapa pihak kepolisian di sana masih bisa menolak pihak FBI untuk membantu masalah ini. Sampai saat ini, billboard dengan foto kelima anak mereka masih sering dilewati oleh para wisatawan yang menuju daerah tersebut. Banyak fakta-fakta aneh dan juga janggal mengenai hilangnya kelima anak saudari ini yang hingga kini menjadi misteri yang masih tak terjawab. Entah mereka tewas karena kebakaran itu atau hilang karena diculik, nggak ada yang tahu kebenarannya. Coba deh kalian komen di bawah apa pendapat kalian. Karena menurut gue sih ini udah terlalu aneh banget kalau dilihat dari semua rentetan kejadiannya. Dan terutama dari pihak kepolisian yang menganggap kasus ini tuh bukan kasus yang luar biasa. Padahal yang hilang ini bukan 1 orang, tapi 5 orang. Ditambah lagi terjadi juga kebakaran yang seolah-olah seperti sudah direncanakan. It's really weird. Jadi tadi teman-teman cerita tentang kasus yang aneh, yang misterius yang terjadi oleh 5 anak saudara di West Virginia. Oke, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa kalian klik like-nya, komen sebanyak-banyaknya, dan ayo bantu share video ini. Dan jangan lupa juga kalian klik subscribe-nya. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata maupun informasi. Tonton juga video-video lainnya di channel aku. Segitu dulu aja, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.